Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan film dari Jazz Turtles Exploring the Lives of Ancient Reptile. Dan berikut adalah nama-nama kelompok kami. Pertama ada Javani Gaitarasa, saya sendiri, Galang Muhammad Akbar, Marifat Cahyaning Tias, Muhammad Alul Fitrawan, Geoffrey Benedict Argia, Haris Erlangga, Muhammad Zafran, Kendra Gizandika, Lingga Abdul Ghafir, dan Ahmad Array of living, breathing natural wonders. Majestic. Firstly, turtles are ectothermic or cold-blooded. Menjelaskan terkait dengan identitas film dokumenter. Film tersebut diterbitkan pada tahun 2024, lalu disutradarai oleh tim dokumenter Get Faktual. Lalu berikut ada James Collins, Laura Bennett, dan juga tim editorial Get Faktual. Beliau ini adalah seorang penulis sekaligus penyusun naskah ilmiahnya. Lalu genrenya dokumenter alam dan satwa liar. Selanjutnya film ini berdurasi sekitar 45 menit dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Lalu film ini bersifat internasional. Lalu di sini ada pemain-pemainnya, yaitu ada Dr. Michael Rivers. Beliau adalah seorang ahli biologi kelautan. Selanjutnya ada Dr. Anna Brooks. Beliau adalah seorang peneliti reptil dan konservasi satwa. Serta ada Dr. Ethan Cole. Beliau adalah seorang ahli ekosistem dan perubahan iklim. Selain itu, film ini juga menampilkan berbagai spesies seperti kura-kura laut, kura-kura darat, dan juga terapin yang menggambarkan secara nyata bagaimana kehidupan dan adaptasi mereka di alam liar. Lalu film ini bercerita berdasarkan kisah nyata dari kehidupan dan evolusi kura-kura di berbagai habitat. Oke, di sini saya akan membahas mengenai siklus hidup dari penyu laut. Yang pertama dimulai dari reproduksi. Reproduksi dilakukan oleh penyu betina yang bermigrasi berjauh-jauh kilometer kembali ke pantai kelahiran mereka untuk bertelur di pesisir pantai. Dan biasanya jenis kelamin penyu-penyu kecil yang baru menetas itu ditentukan oleh suhu pasir di sekitar pesisir pantai. Yang kemudian setelah menetas, penyu-penyu kecil akan kembali ke laut dan hanya beberapa persen dari mereka yang bertahan hingga dewasa. Kemudian dilanjutkan dengan alasan mereka bisa bertahan begitu panjang dengan umur yang biasanya lama, itu dikarenakan metabolisme mereka yang berjalan dengan cukup lambat. Kemudian yang terakhir, pola makan mereka. Pola makan mereka ini beragam-ragam tergantung dengan jenis penyu. Yang pertama ada penyu hijau yang pola makannya herbivora. Kemudian ada penyu tempayan yang hobi makan terumbu karang. Dan yang terakhir ada penyu belimbing yang biasanya memakan ubur-ubur dengan jumlah banyak. Baik, saya akan menjelaskan bagian keempat dari sinopsis video. Yang pertama itu kebiasaan penyu merumput membantu menjaga kerapian ramun laut, serta memberi manfaat bagi terumbu karang dan biota lain. Lalu terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara penyu dan ikan pembersih, di mana ikan mendapat makanan dari parasit di cangkang penyu, sementara penyu menjadi bersih dan sehat. Sedangkan kura-kura di darat berperan dalam penyebaran biji tanaman dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, penyu digambarkan sebagai simbol kebijaksanaan, umur panjang, dan pelestarian lingkungan. Namun, populasi penyu kini terancam akibat pemburuan, pengambilan telur, polusi, dan hilangnya habitat. Upaya konservasi global seperti penggunaan jaring ramah penyu, pusat rehabilitasi, program edukasi, dan wisata ramah lingkungan berkelanjutan terus dilakukan untuk menyelamatkan spesies langka seperti penyu Kemps Ridley agar dapat bertahan hidup di masa depan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ekologi. Yang pertama ada keanekaragaman habitat. Kura-kura bukan hanya penghuni daratan, mereka juga hidup di sungai, di rawa, dan bahkan di lautan luas. Setiap spesies memiliki bentuk tubuh dan cangkang yang disesuaikan dengan lingkungannya. Yang kedua, ada poin peran ekologis. Di alam, kura-kura berperan sebagai pemakan bangkai, pengendali populasi tumbuhan, dan bahkan penyebar benih. Penyelot misalnya, mereka membantu menjaga badan tetap sehat. Nah,
yang gilirannya itu mendukung kehidupan ikan dan terumbu karang. Yang ketiga ada strategi bertahan hidup. Salah satu keunikan kura-kura adalah cangkangnya, bukan hanya sekitar pelindung, tapi juga simbol evolusi yang luar biasa. Dengan metabolisme yang lambat, mereka bisa bertahan dalam kondisi ekstrim dan hidup hingga ratusan tahun. Selanjutnya ada ancaman lingkungan. Kura-kura menghadapi banyak ancaman, yaitu seperti perubahan iklim yang mempengaruhi suhu pasir tempat mereka bertelur, yang mana ini menentukan jenis kelamin anak penyu. Yang kedua ada polusi plastik, itu menyebabkan perusakan habitat, dan perburuan ilegal juga menjadi tantangan besar bagi kelangsungan hidup mereka. Yang kelima ada konservasi dan harapan. Dari tantangan-tantangan sebelumnya, harapan itu belum hilang. Film ini juga menampilkan berbagai upaya konservasi, dari pelestarian habitat hingga program penangkaran. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menjaga keseimbangan alam, karena setiap makhluk sekecil apapun punya peran penting. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dari film dokumenter ini. Jadi film dokumenter ini itu memiliki kualitas isi yang sangat baik, dari informasi itu lengkap, akurat, dan juga susurannya itu secara sistematik. Materi-materi yang diberikan itu juga dari berbagai aspek penting, kayak biologi, ekologi, evolusi, dan juga sampai konservasi. Nah, ini juga disertai dengan hasil yang spesifik yang justru memperkaya pengetahuan penonton. Terus dari segi visual ya, film ini menyajikan rekaman yang jernih dan juga detail, sehingga ya kita sebagai penonton itu mudah banget untuk mengamati struktur fisik dan juga perilaku yang jelas dan juga informatif. Dia juga itu disampaikannya itu tempo yang jelas, jadi nggak cepet nggak lambat, tapi temponya bagus sehingga kita bisa mengerti lebih baik. Terus kita lanjut juga bahasanya itu juga mudah dipahami, namun tetap aja ada mempertahankan bobot ilmiahnya. Terus juga itu justru yang menjadikannya menarik sekaligus edukatif untuk kita sebagai penonton. Baik, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari video film dokumentasi tentang kura-kura ini. Pertama, temponya lambat. Di film dokumentasi ini terdapat beberapa bagian yang terasa seperti direntangkan terlalu lama. Kedua, isi layar. Kebanyakan isi layar ini menunjukkan sisi alam dari kura-kura dan penyu, tapi kadang-kadang ini terlihat seperti repetitif dan kurang interaktif. Ketiga, audiensnya dari film dokumentasi ini terlihat seperti audiensnya terfokus kepada pelajar atau orang-orang yang ingin mempelajari tentang kura-kura. Seharusnya ini juga bisa ditonton oleh golongan yang lebih muda, tapi karena temponya yang lambat dan isi layarnya yang kurang bervariasi atau kurang interaktif, bagi anak muda atau generasi yang lebih muda, bagi mereka kurang bosan atau terlalu membosankan atau kurang menghibur. Disajikan dengan alur yang terstruktur, dimulai dari pengenalan biologis, dilanjutkan dengan keanekaragaman spesies, adaptasi fungsional, peran ekologis, dan ditutup dengan isu konservasi. Kepadatan informasi. Video dokumenter ini padat dengan data dan fakta ilmiah yang relevan, serta menjadikannya sumber rujukan yang efisien tanpa perlu mencari banyak video lain. Menjawab poin presentasi. Video ini secara langsung menyediakan semua data dan justifikasi yang diperlukan untuk mengisi dan menjelaskan setiap poin pada slide. Poin ekologi komprehensif. Video ini adalah paket lengkap yang mengupas tuntas dunia kura-kura. Pemirsa tidak hanya belajar apa itu kura-kura, tetapi juga mengapa mereka penting bagi ekosistem. Ulasan. Secara keseluruhan, Just Turtle adalah sebuah karya dokumenter yang sangat berhasil dan informatif. Film ini tidak hanya memaparkan fakta-fakta menarik tentang biologi dan keanekaragaman kura-kura,
tetapi juga berhasil menjalin narasi yang kuat tentang pentingnya peran ekologi